Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalan dari kelompok kami. Saya Lutfi Purwanto dari NPM 010 dan teman saya Atta Aranda dari NPM 06 dan juga Hidayat Nur Wahid dari NPM 02. Nah, video ini dimaksud untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah kecerdasan artifisial dalam tema mencari permasalahan untuk proyek DE. Nah, di sini kami mengambil untuk permasalahan tentang TA yang kami buat kemarin. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan ChatGPT untuk mencari contoh-contoh permasalahan yang kami akan temui untuk dalam proyek TA. Nah, sebelumnya kita memperkenalkan diri kita ke dalam AI ini. Saya adalah mahasiswa elektro. Saya sedang menyelesaikan TK dengan judul kita enter coba. Nah, di sini AI memberikan pilihan yang kita butuhkan dalam proyek TA. Nah, di sini ada pemodelan matematis, desain algoritma PID dan fungsi logik, simulasi dan implementasi, dan lain-lain. Nah, di awal ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu PID atau fungsi logik. Nah, kita coba tanya pada AI. Jelaskan tentang PID dan fungsi logik. Nah, di sini AI akan menjawab pertanyaan saya tentang penjelasan PID dan fungsi logik. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Pada pengendali PID atau proporsional integral derivatif, yaitu salah satu teknik kontrol yang paling umum digunakan dalam sistem kendali otomatis. Nah,
PID sendiri bekerja dengan 3 komponen utama. Yang pertama proporsional, yang kedua integral, yang ketiga derivatif. Nah, di sini ada rumus-rumus, ada KP, ada KI, ada KD. Gimana cara nentuin KP, ini ada rumusnya. Nah, untuk keunggulan PID ini sendiri, yang pertama dapat mempermudah mengimplementasikan dan diatur. Yang kedua cocok untuk sistem linear atau yang dapat dimodelkan secara matematis. PID sendiri mempunyai kelemahan yaitu tidak optimal untuk sistem nonlinear atau sistem dengan parameter yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan fungsi logik ya. Apa sih fungsi logik itu? Fungsi logik adalah teknik kendali yang didasarkan pada logika fuzzi yang memperhitungkan ketidakpastian dan ambiguitas dalam sistem. Perbedaan dengan kontrol konvensional seperti PID, fungsi logik tidak memerlukan model matematis yang presisi. Beda ya dengan PID. Nah, komponen utama untuk fungsi logik yang pertama Fusification atau mengubah nilai masukan seperti kesalahan dan perubahan kesalahan menjadi fusi set dengan derajat keanggotaan tertentu. Yang kedua ada rule base menggunakan aturan berbentuk if then untuk menentukan aksi kendali berdasarkan masukan. Contoh aturannya ini ada if error is small and change in error is negative then output is medium. Nah, yang ketiga ada inference engine mengolah aturan dalam rule base untuk menghasilkan kepuasan. Yang keempat diffusion mengubah keluaran fusi menjadi nilai konkret. Nah, untuk keunggulan fusi logik ini sendiri dapat menangani sistem nonlinear kompleks atau tidak pasti dan tidak memerlukan model matematis yang presisi. Nah, ini juga ada kelemahannya, desain aturan membutuhkan keahlian dan pengalaman. Nah, untuk fungsi logik ini harus membutuhkan keahlian tersendiri ya dan pengalaman jam dalam pembuatan programnya. Lalu tidak selalu memberikan respon optimal jika aturan dirancang dengan baik. Nah, di sini ada perbandingan PID dan fungsi logik ya. Ini juga ada kesimpulannya. PID cocok untuk sistem linear yang dapat dimodelkan dengan baik. Dan fungsi logik cocok untuk sistem kompleks dan non-linear. Gabungan keduanya dapat menghasilkan sistem kendali yang lebih robust. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menambahkan untuk tadi alat dan bahan. Mari kita coba untuk mencari dari Copilot atau AI. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat lengan robot tugas akhir.
di sini dijelaskan secara lebih rinci. Yang pertama kita ada alat yang pertama, karena mungkin di sini kita akan menggunakan pembuat dari bahan atau nol, maka kita menggunakan alat CNC atau komputer numerical control untuk memotong dan mengukir komponen dengan presisi. Yang kedua, obeng, tang, gergaji, dan kikir untuk mengasah dan mengatur ukuran komponen. Yang ketiga, cat semprot untuk mewarnai atau melapisi komponen. Yang ketiga, papan triplek dan PCB untuk menghubungkan komponen elektronik. Kelima, akrilik, yaitu bahan utama untuk struktur lengan robot yang saya jelaskan tadi, atau bisa kita tampilkan di sini. Nah, yang berwarna biru ini tadi. Ini bahan utamanya adalah akrilik. Oke, selanjutnya mur baut dan spacer untuk mengikat dan menjaga keseimbangan. Nah, yang selanjutnya ada kabel untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik tadi. Nah, ini penghubung dari Arduino, project board, dan motor servo. Oke, bahannya yang pertama ada motor servo untuk menggerakkan setiap bagian lengan. Yang kedua ada Arduino atau Raspberry Pi untuk mengontrol gerakan motor servo. Yang ketiga ada regulator daya untuk mengatur tegangan yang diperlukan oleh komponen elektronik. Sedangkan yang digunakan di bagian atau yang saya jelaskan tadi ini menggunakan power dari laptop, karena ini hanya menggunakan daya kecil atau skala kecil yang menggunakan servo dengan tegangan 5 volt. Terus selanjutnya sensor. Nah, ini sensor perlu kita tambahkan untuk inputan dari motor servo yang yang kita gunakan. Terus baterai atau power bank. Nah, ini kita gunakan untuk menyediakan sumber listrik. Yang selanjutnya adalah switching regulator untuk mengatur tegangan yang dibutuhkan oleh komponen. Dan yang terakhir adalah kamera, jika lengan robot memerlukan kemampuan mengambil gambar atau deteksi. Nah, untuk pengembangannya di sini bisa ditambahkan kamera sebagai sensor atau umpan balik ke Arduino agar dapat dibaca dan dilakukan program yang lebih lanjut. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Hidayat Nur Wahid, MPN 002. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara mengetahui apa dasar-dasar dari proyek kita, dan juga bagaimana cara mencari referensi desain tentang proyek kita, juga bagaimana cara menentukan alat dan bahannya. Oke, setelah semua itu, setelah kita mengetahui semua itu kan, selanjutnya kita mengimplementasikan semuanya ke dalam robot yang sudah kita buat. Nah, ketika kita mengimplementasikannya, nah setelah robot secara fisiknya sudah jadi, kita kan memerlukan program untuk menjalankan robot tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita membuat program tentang robot yang kita buat. Kita langsung saja pada contohnya, yaitu menggunakan Copilot. Nah, jadi kan Anda sudah mencari contoh referensi desain robot. Nah, coba kita masukkan
maka AI akan mengenerate contoh kode program yang bisa kita implementasikan kepada robot kita. Nah, namun kan begini konsepnya, kan beda-beda robot juga, tentunya beda-beda tujuan gitu kan. Nah, kita membuat program tersebut dengan maksud dan tujuan robot kita gitu kan. Nah, misal robot itu ditujukan untuk industri, terus robot itu ditujukan untuk pengetahuan, atau mungkin robot itu ditujukan untuk implementasi kepada masyarakat umum gitu kan. Nah, ini merupakan program dasarnya, lalu kita bisa kembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang sudah kita tentukan. Misal jadi kita bisa memberikan atau memberitahu AI tentang tujuan dari robot yang akan kita buat, dan juga mungkin memberikan gambaran tentang pergerakan robot yang kita buat. Misal pergerakannya itu karena kita menggunakan contoh robot 3 DOF ya, atau 3 degree of freedom. Jadi berikut contoh kode programnya. Nah, di sini saya menambahkan, nah untuk robot itu kan saya tujukan untuk memindahkan kotak palet pada industri gitu kan. Nah, untuk mendeteksi kotak paletnya itu bisa menggunakan yellow atau deteksi objek lainnya. Nah, tentunya karena topik dari robot kita itu menggunakan PID control dan juga fuzzy logic. Nah, jadi itu kan sesuatu yang kita membutuhkan datasheet secara real ya, secara nyata, dan tentunya itu tidak serta-merta kita bisa menggunakan AI dalam membuatnya. Nah, seperti contoh, kita bisa menentukan dulu dengan metode-metode yang ada untuk mencari KP, KI, dan KD-nya pada sistem PID-nya. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut ke program yang kita generate dengan AI, seperti itu. Nah, mungkin untuk tipsnya dalam mengenerate program dengan menggunakan AI, kita harus menjelaskan secara detail tentang tujuan dari robot kita untuk apa, terus bagaimana bentuk dari robot kita, terus mungkin komponen apa saja yang melekat pada robot, kan itu menentukan kode programnya gitu kan. Misal kita menggunakan 3 servo, 4 servo, 5 servo, itu kan masing-masing robot itu beda kode program gitu kan. Nah, mungkin kita bisa menggambarkan secara detail tentang robot kita yang kita buat.
seperti itu. Nah, dan juga untuk tips yang selanjutnya, semuanya itu tidak dapat kita implementasikan secara langsung gitu kan. Nah, seperti contoh tadi yang dijelaskan itu tentang PID-nya kan, masing-masing misal untuk motor DC-nya aja deh. Nah, masing-masing motor DC itu kan beda torsi, beda putaran gitu kan. Nah, jadi untuk PID-nya sendiri juga dia berbeda-beda setiap motor. Bahkan untuk motor dengan seri yang sama belum tentu kita bisa mengimplementasikan nilai PID atau KPKID-nya yang sama pada misal kita menggunakan 4 motor, kita tidak bisa mengimplementasikan yang nilai PID yang sama kepada 4 motor tersebut. Seperti itu. Jadi ada beberapa batasan yang mungkin sebaiknya tidak kita menggunakan AI dalam pembuatannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.